tujuan hukum ketika kamu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, hukum dapat bertindak sesuai dengan wewenangnya untuk menghukum karena itu adalah tujuan dari hukum. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengatur setiap tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, kedamaian, keamanan, serta mengantisipasi terjadinya kekacauan di lingkungan. Setiap negara memiliki aturan hukumnya sendiri, begitu pula yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hukum sebagai sarana rekayasa sosial, di mana hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengubah masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diinginkan, di mana law as a tool of social engineering dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengubah perilaku suatu masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Faktor-faktor tersebut berasal dari pembentukan undang-undang, penegakan hukum, pencari keadilan, atau lainnya. Sekian, terima kasih. Mazhab hukum. Yang pertama ada mazhab hukum alam atau teori alam. Merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif, hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Yang kedua ada mazhab sejarah, atau mazhab ini merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Yang ketiga ada teori teokrasi atau mazhab teokrasi yang berpandangan bahwa negara dibentuk di bawah kuasa Tuhan dan kekuatan raja adalah pemberian Tuhan. Yang ketiga teori kedaulatan rakyat atau mazhab kedaulatan rakyat, teori yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Yang kelima ada teori kedaulatan negara atau teori atau mazhab kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara berada di negara itu sendiri. Teori ini muncul pada abad ke-15 dan tokohnya adalah George Jelinek. Yang keenam ada teori kedaulatan hukum atau mazhab supremasi hukum. Teori kedaulatan hukum adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pada negara yang menganut kedaulatan hukum, maka hukum itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu landasan atau acuan dari kekuasaan dalam negara. 7 ada asas keseimbangan atau mazhab keseimbangan adalah asas dalam hukum perjanjian yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban yang adil dan seimbang antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Asas ini didasarkan pada kehendak dan keyakinan yang wajar dan layak serta memperhatikan nilai etik, sosial, dan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya ada logika dan penalaran hukum. Logika hukum merupakan titik start dan sekaligus pula merupakan titik akhir dalam melakukan pemikiran dan penalaran untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tentang hukum dalam wilayah teritorial ilmu hukum. Maka dari itu, logika hukum tidak dapat diabaikan dalam pengembaraan atau jelajah keilmuan dalam dunia ilmu hukum. Selanjutnya, ada penalaran hukum, yaitu salah satu jenis logika yang memiliki kekhususan dalam menggunakan alur logika. Penalaran hukum merupakan proses berpikir untuk memulai kebenaran dalam hukum. Penalaran hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami dengan menghafal pasal-pasal, tetapi juga harus didasarkan pada sifat yang logis. Logika dan penalaran hukum memiliki hubungan yang erat sehingga untuk memahami penalaran hukum, seseorang harus memahami logika juga. Baik, selanjutnya ada penemuan hukum dan judicial activism. Yang pertama, pengertian penemuan hukum. Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya yang sudah ada, akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum atau bisa dibilang finding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak
hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Selanjutnya ada judicial activism, adalah konsep dalam kekuasaan kehakiman yang menggambarkan pilihan keputusan hakim untuk mewujudkan keadilan. Dalam judicial activism, hakim membuat aturan dalam putusannya dengan mengedepankan pandangan pribadi. Judicial activism dapat terjadi ketika hakim menafsirkan norma konstitusi melampaui ketentuan-ketentuan kontekstual. Hal ini dapat membuat hakim seolah-olah membuat hukum atau bisa dibilang judge making law yang seharusnya menjadi ranah legislator.